Halo guys, kembali lagi bersama gua Rizky. Pada kesempatan kali ini gua mau merekap atau mereview film Indonesia yang berjudul Tarung Sarung yang dirilis pada tahun 2020. Film ini seru sekali karena menceritakan tentang budaya tarung sarung yang sering diselenggarakan bocil-bocil pulang terawih yang suka bermain pecut-pecutan. Langsung aja kencangkan sabuk pengaman, sandarkan tubuh Anda di bahu, siapkan kopi, udut, dan camilan khas anak kos. Tidak usah lama-lama, mari kita putar intronya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang tokoh utama yang bernama Denny. Dia terlihat sedang berada di tempat dugem bersama teman-temannya. Saat berkeliling, ia terkaget karena melihat sang pacar yang bernama Gwen yang sedang digoda oleh ABG-ABG fuckboy. Namun saat Denny menghampiri si pria tersebut, si fuckboy itu malah menantang Denny untuk adu bogem secara live di tempat dugem tersebut. Tanpa sepengetahuan para fuckboy bahwa Denny adalah seorang tajir melintir 7 turunan. Lanjut, mereka pun bergelut sejadi-jadinya. Bersama sang bodyguard, Denny membabat habis kaum fuckboy yang ada di sana. Saat berkelahi, Gwen Sineng selebgram pun merekam semua kejadian dan mengunggahnya ke sosial media. Karena Denny uangnya tidak habis 7 turunan, Denny pun mengganti rugi semua kerusakan yang telah dilakukannya. Singkat cerita, Denny pun pulang ke rumah. Saat di rumah, terlihat Denny tidak disambut dengan hangat oleh sang ibunda. Sang ibunda bernama Dina Russo. Dina adalah orang yang terkaya dari ke-7 orang terkaya di komplek Denny. Ibu Denny terlihat mengetahui pergelutan Denny di video yang telah diunggah di sosmed saat di tempat dugem tersebut. Ibunya pun memperlihatkan video Denny saat bergelut ria bersama sang bodyguard. Ibunya pun kesal karena Denny selalu menyepelekan semua permasalahan. Ibu Denny pun memutuskan mengirim Denny di padepokan yang ada di Makassar agar Denny bisa belajar untuk bertanggung jawab dan tidak menggampangkan semua masalah. Serta Denny disuruh sang ibu untuk mengurus bisnis keluarga di sana. Denny pun tidak bisa menolak karena kalau Denny menolak, sang ibu akan memanggil Denny lagi dengan sebutan anak manja. Singkat cerita, hari menjelang pagi dan terlihat Om Denny yang bernama Abdul sedang bersiap-siap dan mempersiapkan perlengkapan Denny. Omnya pun menemukan senjata dan diberikan kepada Denny. Namun jawab Denny sungguh membagongkan. Yang bikin orang bahagia daripada Tuhan. Mau bukti? Ini bukan Tuhan loh yang ngasih. Saat sudah di Makassar, Denny disambut oleh kedua karyawan yang bernama Gogos dan Tutut. Denny pun diantar ke penginapan. Di lain tempat diperlihatkan seorang gadis yang bernama Tanri sedang dilamar oleh Sandaigo. Tetapi karena Sandaigo mempunyai sifat yang buruk, Tanri pun tidak menyukainya. Dan itulah alasan mengapa Tanri mengajukan mahar yang sangat tinggi kepada Sandiago, yaitu bermahar 500 juta. Sandaigo jelas tidak sanggup, tapi ia masih bersikeras untuk meminang Tanri sebagai istrinya. Terlihat ketika Tanri sedang membersihkan pantai, Tanri pun bertemu dengan Denny. Mereka pun saling bersahutan dan mengobrol satu sama lain. Singkat cerita, malam pun menjelang. Terlihat Denny, Gogos, dan Tutut menghampiri Tanri yang kembali berada di pantai. Mereka pun mengobrol-ngobrol dengan. Saat asik mengobrol, teman Tanri pun ikut bergabung mengobrol bersama. Tapi karena Kana melihat Gogos juga ada di sana, Kana pun langsung marah kepada Gogos. Ternyata Gogos adalah mantan Kana yang berpacaran sudah 2 tahun. Karena Gogos memutuskan Kana dengan melalui surat, Kana pun sampai merasa masih kesal kepada Gogos. Sambil melihat pertarungan sarung, Henry pun menjelaskan bahwa tarung sarung adalah adat warisan dari nenek moyang yang mengajarkan sifat kesatria. Bertarung satu lawan satu, tidak dengan keroyokan, dimana itu semua berlawanan dengan zaman sekarang yang suka dikit-dikit bogem bersama-sama. Singkat cerita, mereka pun mencoba bertarung sarung. Belum aja mulai, Sandaigo dan The Gang pun datang dan mengacaukannya. Sandaigo ini merupakan pengjago, dia petarung sarung yang handal dengan mendapatkan gelar 3 tahun berturut-turut. Karena Tanri tidak menyukai sifat Sandaigo, Tanri pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Scene berganti dan pagi pun menjelang. Terlihat Denny sedang menangani sebuah proyek perusahaan yang sedang diselenggarakan di sana. Belum saja tanda tangan terdengar,
kegaduhan dari masyarakat yang ada di luar karena menolak pembangunan yang didirikan di sana. Ternyata di kerumunan itu Denny melihat Henry yang juga ada di sana. Denny pun panik dan bergegas pergi dari tempat tersebut dan bergabung di tempat demo. Denny pun mengajar kepala cabang yang ada di perusahaannya. Singkat cerita, Denny bertemu kembali dengan Sandaiko. Sandaiko pun cemburu melihat kedekatan Denny dengan Henry. Sandaiko pun langsung menantang Denny untuk bertarung sarung. Denny pun mengiyakannya. Karena Denny orang yang manja, Denny pun tak kuat menahan jurus Pokemon ala cemburu yang berlebihan dari Sandaiko. Dan Denny pun juga malah menangis. Karena kesal, Denny pun wakil kepada Abdul dan menyuruh untuk mengirim semua bodyguard agar bisa membalaskan dendamnya. Tetapi karena tidak ada persetujuan dari orang tua Denny, Abdul pun menolak permintaan tersebut. Bahkan sang karyawan itu yaitu Kokos dan Tutut juga menolak permintaan Denny walaupun Denny memberinya uang segepok. Scene berganti, diperlihatkan Henry menghampiri Denny dan meminta maaf. Di sini Henry merasa tidak enak atas perbuatan Sandaiko kemarin. Henry pun menjelaskan bahwa Sandaiko kemarin mungkin cemburu dengan kedekatan mereka. Sudah lama mengobrol, Denny pun baru mengetahui bahwa Sandaiko telah melamar Henry. Karena Denny tidak rela melepaskan Henry, Denny pun berniat untuk belajar ilmu bela diri tarung sarung. Suatu ketika Denny pun diajak ke anak pamannya yang bernama Kholik. Pamannya adalah seorang guru ngaji dan sing jawara tarung sarung. Bahkan pamannya ini sering melakukan si gajang laleng lipa. Si gajang laleng lipa ini merupakan sejenis tarung sarung juga. Tapi yang membedakan di pertarungan ini kedua belah pihak membawa senjata tajam. Jadi tak heran di setiap pertarungan selalu ada yang terluka dan bahkan korban jiwa. Di sini Pak Kholik awalnya menolak permintaan Denny, namun karena dipaksa oleh Kana, Pak Kholik pun bersedia untuk menjadi guru pribadi Denny. Tetapi sebelum memulai pelatihan, Pak Kholik memberi dua syarat, yaitu Denny harus memberinya uang. Yang kedua, Denny harus tinggal di masjid. Namun karena Denny adalah salah satu orang yang tidak mempercayai Tuhan, Denny pun menolak permintaan Pak Kholik. Henry pun mengejar Denny dan ingin tahu kenapa Denny menolak persyaratan Pak Kholik tersebut. Dan jawaban Denny membuat Henry terkejut. Denny berkata bahwa dia sama sekali tidak percaya Tuhan. Tak jauh itu, Denny melihat Sandaiko yang sedang pup sembarangan. Karena kesal, Denny pun langsung menjeburkannya di dalam air. Denny pun lolos dari kejaran Sandaiko dan menaiki angkot. Dan apesnya ia malah bertemu dengan anak buah dari Sandaiko yang langsung mengeroyoknya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Pak Kholik menaiki angkot tersebut dan dengan santainya Pak Kholik membabat habis anak buah Sandaiko. Lagi kau? Setelah kejadian tadi, Pak Kholik membawa Denny ke sebuah masjid. Di sini Denny sangat kagum dengan ilmu bela diri Pak Kholik. Denny pun meminta Pak Kholik untuk menjadi gurunya. Keesokan harinya, Sandaiko datang menemui Pak Kholik. Sandaiko pun berbicara dengan nada membentak kepada Pak Kholik karena telah menghabisi anak buahnya. Tetapi karena Sandaiko sadar bahwa Pak Kholik bukan lawannya, sebanding Sandaiko pun hanya mengkata dan menantang Denny untuk bertarung sarung. Sambil menunjukkan sebuah edaran, Pak Kholik pun membicarakan bahwa permasalahan ini dilanjutkan saja di sebuah turnamen. Sandaiko pun tanpa basa-basi langsung mengiyakan perkataan Pak Kholik karena ia yakin bisa mengalahkan Denny. Ketambah lagi dengan hadiah yang bernominal 500 juta, Sandaiko bisa menikahi Henry. Keesokan harinya, Denny mulai diajari oleh Pak Kholik. Pak Kholik pun merasakan pula Denny yang sangat lemah. Denny pun disuruh Pak Kholik menimbah air dan menangkap nyamuk. Pak Kholik juga menyuruh Denny untuk merapikan sandal di masjid. Seminggu pun berlalu dan Denny pun merasa tidak ada perubahan dari dirinya. Denny pun memutuskan untuk mengundurkan diri menjadi murid Pak Kholik karena Denny berpikir bahwa Pak Kholik tidak serius untuk melatih Denny. Namun ketika Pak Kholik menyuruh Denny masuk ke dalam sarung, Denny pun sadar bahwa selama ini yang dilakukan bukanlah sia-sia belaka dan ada perubahan dari diri Denny. Selama ini latihan yang diberikan Pak Kholik adalah dasar dari tarung sarung. Suatu hari, Pak Kholik melatih Denny di atas perahu agar Denny bisa mengatur keseimbangan tubuh.
Pak Kolik pun bercerita tentang masa lalunya yang kejam, di mana ia pernah bertarung dengan saudara kandungnya karena perebutan seorang wanita yang sama. Saat itu mereka bertarung sarang si Jagalala Lipa yang dimana berujung kematian saudara Pak Kolik. Semenjak kejadian itu, Pak Kolik merasa bersalah dan memutuskan untuk tinggal di masjid dan menjadi guru ngaji di masjid tersebut. Ketika Pak Kolik sedang sholat, tiba-tiba ada ular yang merayap mendekat Pak Kolik. Meski sudah diberitahu oleh Denny, Pak Kolik pun tetap menghiraukannya dan khusyuk kepada sholatnya. Bahkan saat ular menggigitnya, Pak Kolik tetap khusyuk dan tidak bergeming sama sekali. Setelah Pak Kolik selesai sholat, di sini terlihat bahwa ternyata kaki Pak Kolik tidak luka sama sekali. Dan di sini Denny pun sadar bahwa kuasa Tuhan itu benar adanya. Keesokan harinya, Denny bertemu dengan Tenri. Di situ Denny memberitahu bahwa dirinya sudah belajar agama dan tinggal di masjid. Tenri pun sangat tenang atas perubahan Denny. Tenri langsung mengenalkannya kepada bapaknya. Kedekatan mereka sekarang jauh lebih dekat karena ada warga yang akan berpindah rumah dan Denny pun membantunya. Tenri pun memberi semangat kepada Denny. Mereka saling bergotong royong bahu-membahu memindahkan rumah tersebut. Jancuk memindahkan rumah tersebut. Oma kok diangkat tuh? Wah yuk. Saat di pantai, Denny bertanya kepada Tenri karena wanita beragama Islam selalu memakai hijab. Dan Tenri pun memberi perumpamaan. Tenri membuang permen yang masih terbungkus dan menyuruh Denny mengambil serta memakannya. Dan Tenri juga membuang permen yang telah dibuka dan menyuruh Denny memakannya. Denny pun bingung dan Tenri menjawab, "Kenapa? Tidak suka? Kenapa kalau perempuan lebih suka yang terbuka, bukan yang tertutup?" Satu malam saat mereka berdua di sebuah warung makan, ia tak sengaja melihat anak buah Sandiego yang sedang buat onar. Denny pun berkelahi dengan anak buah Sandiego. Terlihat sekarang Denny sudah mulai berkelahi karena ajaran Pak Kolik. Namun saat berhadapan langsung dengan Sandiego, ternyata Denny masih belum sanggup mengalahkannya. Keesokan harinya Denny pun bercerita kepada Pak Kolik tentang kejadiannya semalam. Pak Kolik pun menjawab bahwa Denny harus ikhlas apapun permasalahan itu. Kemudian Pak Kolik melakukan sholat sunnah mutlak dan meminta Denny untuk menyerangnya saat sedang sholat. Belum sempat menyerang, tiba-tiba Om Denny yang bernama Abdul pun datang dan menyusulnya ke Makassar. Malam hari, Gogos diajak tarung-sarung oleh anak buah Sandiego. Gogos pun memenangkannya pertarungan tersebut karena Sandiego tidak terima. Pun langsung mengajak mereka berdua untuk tarung-sarung bersama Sandiego. Dan jika menang, Sandiego meminta imbalan sebesar 5 juta rupiah. Singkat waktu, mereka pun kalah dan babak belur, terutama Tutut. Ia sampai masuk rumah sakit, ditambah lagi Sandiego menemukan kartu nama dari mereka dan mengetahui identitas dari mereka. Keesokan harinya, saat Denny dan ibunya berada di kantor, Sandiego pun menghampiri Denny dan membawa Tenri. Di sini Sandiego mengadu kepada Tenri bahwa Denny itu adalah seorang pembawa bohong. Denny pun putus asa dan berniat untuk kembali pulang ke Jakarta. Namun ternyata Pak Kolik datang dan berkata, "Silakan pulang dan larilah dari semuanya. Dan selama itu kau lari, kau akan dihantui oleh rasa bersalah." Sim berganti, di mana terlihat ibu Denny sedang melakukan pembangunan rusofak. Tiba-tiba dicegah oleh Denny. Di sini Denny mencoba untuk meyakinkan ibunya bahwa jika pembangunan ini berlanjut, maka efeknya akan bertambah buruk pada lingkungan. Sembari pergi, Denny mengakhiri hubungannya dengan pacarnya yang bernama Gwen. Keesokan harinya adalah hari pertama dimulai Denny untuk bertarung sarung di turnamen. Singkat cerita, dengan disaksikan Tenri dan ibunya, Denny pun berhasil bertahan sampai menuju final. Saat Kana dan Gogos sedang menonton pertunjukan Denny, di sini terlihat Gogos sedang melamar Kana. Kemudian Gogos memberitahu alasan kenapa dulu dia meninggalkan Kana. Singkat cerita, di final Denny berhadapan dengan Sandiego. Pertarungan mereka pun dimulai. Terlihat di awal Denny sempat kewalahan melawan Sandiego. Denny pun mengingat apa saja pengalaman yang telah diajarkan oleh Pak Kolik, dan Denny pun mampu membalikkan keadaan. Dan Sandiego pun akhirnya dipukul mundur oleh Denny. Akhirnya Denny pun memenangkan pertarungan itu, tetapi Sandiego masih tetap tidak terima karena telah dikalahkan oleh Denny. Lalu Sandiego menyuruh anak buahnya menutup semua pintu dan mengancam semua penonton. Kemudian Sandiego menantang Denny untuk tanding ulang. Sandiego menantang Denny untuk tanding si Gajang Lalang Lipa. Denny yang sangat takut pun langsung berlari menuju Pak Kolik. Pak Kolik pun meyakinkan dan menenangkan Denny. Pak Kolik sangat yakin bahwa Denny bisa memenangkan pertandingan tersebut dan mengalahkan Sandiego.
Ketika akan mulai, Denny mengingatkan pesan Pak Kholik di mana Denny sekarang mencoba untuk ikhlas atas apa yang terjadi dan menyerahkan apa saja yang terjadi kepada Yang Maha Kuasa. Pertandingan pun dimulai. Terlihat Denny bisa menghindar dari serangan San Diego. Tak berselang lama, polisi pun datang dan hendak menangkap San Diego berserta komplotannya. Film pun ditutup dengan Denny menjadi pemenang dan di sini terlihat Denny mau berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya. Henry pun memberikan Walkman kesayangan kepada Denny sebagai kenang-kenangan. Saat Denny hendak beranjak pergi, Denny dicegah oleh Pak Kholik. Pak Kholik melarang Denny untuk pergi karena Denny adalah wakil Indonesia untuk kejuaraan tarung sarung di dunia, dan film pun tamat. Ya guys, menurut gua keseluruhan film ini sangat bagus dan memotivasi ya guys. Film ini mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Yang Maha Pencipta dan tidak bergantung kepada uang. Karena sesungguhnya uang tidak benar-benar bisa menyelamatkan kita. Tapi percayalah, Yang Maha Kuasa pasti bisa membantu dan melindungi kita. Film ini juga menggambarkan tentang ketidakputusasaan dan kebulatan niat Denny untuk merubah hidupnya, di mana ada pepatah mengatakan bahwa usaha dan doa tidak akan mengkhianati hasil. Ya guys, mungkin segini alur cerita dari gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman. Jika kalian suka dengan video ini, beritahu kepada teman kalian apa yang kalian tahu. Link video ini ada di deskripsi ya guys. Oke, penutupan dari saya, maaf jika ada salah kata. Oke, see you next time guys, bye.